Halo pemirsa, industri minyak kelapa sawit Indonesia sempat terpojok di tahun 2019 lalu saat Komisi Uni Eropa meloloskan Renewable Energy Directive atau RED II. Komisi antara lain menuding kelapa sawit menyebabkan deforestasi besar-besaran secara global dan berencana menghapus secara bertahap penggunaan kelapa sawit hingga 0% pada tahun 2030. Setahun berselang, Indonesia mempertegas sawit berkelanjutan lewat peraturan presiden atau Perpres yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo Maret tahun 2020. Belait ini mewajibkan perusahaan maupun pekebun atau petani mandiri sawit memiliki sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO. Batas waktunya hingga 5 tahun sejak Perpres itu terbit. 1 tahun setelah Belait itu terbit, apakah komitmen tadi telah berjalan? Apa hambatan yang membuat komitmen tadi kurang mulus? Apa arti kemenangan referendum rakyat Swiss dalam perjanjian Indonesia dan Swiss menyangkut minyak kelapa sawit? Saya Rika Amru, inilah Green Talk. Bersama Malaysia, Indonesia bergantian menjadi raja minyak sawit dunia. Pada 2019 contohnya, tanaman yang dibudidayakan secara masif di beberapa pulau ini menyumbang 58% terhadap produk minyak sawit dunia. Kontribusinya terhadap ekonomi dalam negeri juga paten. Di tahun itu, nilai ekspor CPO mencapai 20,21 miliar dolar Amerika Serikat. Meski volume ekspor turun, duit yang dihasilkan dari ekspor CPO naik menjadi 22,97 miliar dolar Amerika Serikat. Wajar jika pemerintah memperhatikannya. Replanting atau peremajaan sawit rakyat digalakkan. Seperti dilakukan Presiden Joko Widodo saat meluncurkan program replanting sawit rakyat di Serdang Bedagai, Sumatera Utara 27 November 2017 ini. 2 tahun setelahnya, tata kelola kelapa sawit Indonesia menjadi sorotan tatkala Uni Eropa meluluskan Renewable Energy Directive atau RED II. Uni Eropa antara lain menuding CPO sebagai bahan baku energi terbarukan, berisiko tinggi dan tidak berkelanjutan. Apa yang dilakukan Uni Eropa mengingatkan sekali lagi tentang pentingnya sawit berkelanjutan. Komitmen itu ditegaskan Presiden Joko Widodo dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020. Belait ini mengatur sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Diterjemahkan dalam bentuk Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO. Melalui sambungan Zoom, saya sudah bersama Pak Edi Yusuf, Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan Kemenko Perekonomian, dan Muhammad Arif Firji, Insight Analyst dari Yayasan Madani Berkelanjutan, serta Pak Bandung Sahari, Pengurus Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia atau GAPKI, yang mengurus bidang sustainability. Ini sustainability semua ini ya, kelihatannya memang sustainability ini sudah menjadi landasan dari masing-masing stakeholder. Tapi apakah dengan Perpres yang sudah dikeluarkan oleh Presiden tahun lalu, Mas Arif Firji, Anda melihat sudah di jalan yang benar, sudah on the track? Ya Mbak, sebenarnya dari Perpres ISPO ini itu ada beberapa hal yang patut diapresiasi ya, seperti misalnya ada prinsip transparansi di mana di sebelumnya di sertifikasi ISPO di Permentan ISPO 2015 ataupun 2011 itu belum ada gitu, dan adanya prinsip ini kita bisa lebih mengetahui secara pasti bagaimana rantai pasok sawit yang ada selama ini. Kemudian juga adanya pemantau independen yang dimana pemantau independen itu bisa menolak adanya keputusan dari sertifikasi ISPO yang diberikan kepada pelaku usaha. Ini patut diapresiasi karena ini bisa lebih mendorong adanya prinsip transparansi di kemudian hari. Namun yang jadi pertanyaan bagi saya pribadi adalah ketika sertifikasi ISPO ini itu diwajibkan kepada seluruh pelaku usaha, termasuk juga kepada petani, bagaimana nanti implementasinya gitu. Karena apa? Karena permasalahan dari petani swadaya itu banyak sekali, terutama permasalahan soal legalitas ya, di mana data terakhir dari Komite ISPO yang menyatakan bahwa
luasan kebun dari petani sawit gitu, petani swadaya itu baru terrealisasi sebesar 12.000 hektar. Dan kalau misalnya ini terjadi gitu ya Mbak, petani sawit akan kesulitan untuk mendapatkan sertifikasi ISPO karena legalitasnya belum selesai, dan ini bisa jadi petani sawit akan terancam tidak ikut serta dalam rantai pasok sawit Indonesia. Karena apa? Karena nanti ke depannya, karena kebijakan ini sifatnya mandatori terhadap semua pelaku usaha, jadinya PKS ataupun perusahaan itu hanya menerima sawit-sawit dari yang bersertifikat ISPO saja, dan petani swadaya yang tidak memiliki kemampuan untuk bisa mendapatkan sertifikasi ISPO ini yang akan terancam. Mas Arief, ada sejumlah kalangan yang mengkritik Perpres penguatan ISPO ini masih setengah hati. Apakah Anda dari Yayasan Madani Berkelanjutan ini juga melihat hal itu? Karena kalau saya tidak salah itu Yayasan Madani Berkelanjutan itu sempat menyebut soal penghormatan terhadap prinsip-prinsip HAM dan ketelusuran sawit usulan masyarakat sipil tidak masuk dalam ISPO baru-baru ini. Iya Mbak, jadi seperti ini, kenapa kami mention soal HAM, karena terutama terkait dengan masyarakat hukum adat ya, di mana proses verifikasi tanah ulayat yang menjadi misalnya yang mau dikonversi menjadi perkebunan sawit, itu proses verifikasinya itu hanya melalui dokumen saja untuk hak tanah ulayat. Tidak ada proses yang lebih partisipatif yang misalnya menggunakan proses observasi ataupun wawancara gitu. Dan ini yang menjadi kritik kami. Kenapa? Karena kalau misalnya proses verifikasi hanya berdasarkan dokumen legal, maka otomatis bahwa masyarakat adat itu akan lambat laun tersingkirkan. Kenapa? Karena sampai saat ini juga banyak sekali masyarakat adat yang belum diakui oleh pemerintah daerah setempat itu dengan ya. Adanya. Mas Arief, tadi Anda menyebutkan catatan soal implementasi. Kalau saya memberikan skala 1 sampai 10, sudah di skala berapa sekarang implementasi mengenai Perpres ini? Ya masih nilainya ya masih 2 ya Mbak ya. Kenapa? Nilainya 2 dari 10. Pak Edi ini kalau kalau di sekolah ini pasti harus mengulang ini nilainya 2 Pak. Tidak sampai 5 Pak Edi. Baik, jadi seperti yang disampaikan Mas Arief tadi, pembenahan di dalam Perpres 44 2020 terkait dengan sertifikasi ISPO memang sangat menonjol dibandingkan dengan ISPO sebelumnya. Jadi tadi Mas Arief juga menyampaikan terkait dengan transparansi. Memang di dalam New ISPO ini transparansi menjadi sesuatu yang menonjol. Kemudian yang paling utama juga adalah bahwa peran pemerintah di sini hanya sebagai binwas, pembinaan dan pengawasan. Dan pemberian sertifikasi benar-benar diserahkan kepada lembaga sertifikasi ISPO. Jadi artinya di dalam hal ini pemerintah memberi kepercayaan penuh kepada lembaga sertifikasi ISPO untuk benar-benar menilai secara transparan, secara benar. Dan tadi kalau Mas Arief sampaikan, memang ini baru proses untuk pekebun smallholder. Ini kita beri masa transisi, jadi sampai dengan 5 tahun ke depan, dari tahun 2020 sampai 2025 masih transisi. Nanti setelah itu baru mandatori. Jadi pemerintah benar-benar ini concern terkait dengan masalah sertifikasi ISPO ini, apalagi dunia tahu bahwa kita adalah produsen terbesar kelapa sawit dan keberterimaan ISPO di international market adalah sesuatu yang harus dilakukan. Pembenahan terus-menerus akan dilakukan pemerintah. Ya, tadi pemerintah Anda katakan tugasnya adalah pembinaan dan pengawasan. Nah, pengawasannya itu seperti apa sih Pak? Karena kan banyak yang sebut jangankan standar RSPO, standar ISPO saja atau ASPO saja itu masih susah dicapai oleh sawit kita. Jadi pemerintah khusus untuk smallholder memberikan bantuan supaya mereka mendapatkan sertifikasi.
Jadi pemerintah benar-benar khusus untuk smallholder, meskipun tadi Mas Arief sampaikan masih sedikit pencapaiannya, tapi kita akan tetap terus melakukan dan optimis kita akan bisa membantu smallholder itu untuk memperoleh sertifikasinya itu. Oke, ini ada Pak Bandung juga, pengurus bidang sustainability dari GAPKI. Pak, ini kan masih sedikit nih yang punya sertifikasi. Apa sih yang terjadi Pak di GAPKI paling tidak? Sebenarnya kan kalau RSPO itu bukan legally binding, ya tidak ada kewajiban semua dapat RSPO. Tapi kalau ISPO itu kan wajib ya. Seluruh pengusaha di Indonesia harus wajib untuk mendapatkan ISPO. Dan kemudian kalau dilihat ISPO yang lalu, proses sertifikasinya kan sebenarnya melalui ada yang namanya komisi ISPO dan sebagainya. Dan prosesnya juga cukup panjang. Nah sekarang itu kan dengan adanya Perpres yang baru, itu langsung dengan lembaga sertifikasi. Harusnya ke depan sudah tidak ada hambatan. Walaupun kemudian kami di GAPKI pun juga membangun apa yang disebut dengan klinik ISPO ya, klinik ISPO yang kemudian bekerja sama dengan Kementan, kemudian memberikan pembinaan terhadap anggota GAPKI itu sendiri. Nah, itu yang kemudian bagaimana mendaratkan prinsip dan kriteria ISPO kepada seluruh anggotanya. Nah, sebenarnya sekarang itu sudah ada 628 perusahaan yang sudah dapat ISPO loh, Mbak. Jadi sebenarnya dengan Perpres yang baru ini, dengan adanya sertifikasi lembaga sertifikasi, harusnya sudah tidak ada alasan untuk kita anggota GAPKI. Tidak seluruh perusahaan yang ada di Indonesia itu adalah anggota GAPKI ya. Anggota GAPKI itu untuk untuk bisa mendapatkan sertifikasi ISPO. Iya, artinya begini Pak, mungkin data terakhir dari GAPKI Pak, berapa persen sih sebetulnya yang belum memperoleh sertifikasi ISPO? Ya, kita itu sudah ada 600, di catatan saya itu ada 682 ya perusahaan yang sudah punya sertifikasi. Jadi sudah lebih dari 50%, hampir 60-70% lah yang kemudian mendapatkan sertifikasi ISPO. Dan kemudian si smallholder sendiri sudah ada 10 KUD yang mendapatkan sertifikasi ISPO. Gitu. Jadi kalau dibilang masih banyak yang belum, ya enggak seperti itu. Artinya Anda merasa ini sudah on the track ya, karena kurang lebih sudah separuh anggota GAPKI memiliki sertifikasi ISPO. Pak Bandung, Pak Arief, dan juga Pak Edi, kita harus jeda sejenak. Kita akan lanjutkan diskusi ini bersama juga dengan narasumber lain di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Green Talk.